larut-larut. Namun yang peka terhadap ini hanya segelintir orang, teman-teman semua. Sebab kita harus berjuangnya mahasiswa dengan esensial kebermanfaatnya. Hidup mahasiswa! Tajuknya adalah Indonesia Gelap. Yang gelap kau bukan Indonesia. Jadi kalau ada yang bilang itu Indonesia gelap, yang gelap kau bukan Indonesia. Bagaimana merespon? Ada tagar Indonesia gelap, diresponnya Anda yang gelap, Indonesia mah terang. Dasmu. Jangan kayak gitulah Pak Menteri. Jangan kayak gitu juga Pak Kepala. Rakyat mah kalau berkeluh kesah ke siapa lagi? Kalau bukan ke pemerintah, orang yang mereka gaji. Jadi kalau kemudian ada rakyat berkeluh kesah melalui tagar, ya jangan begitu. Ada orang bilang, wah sini lapangan kerja kurang. Di mana yang lapangan kerja tidak kurang? Di Amerika juga bermasalah, di mana aja bermasalah. Masih juga merasa pintar. Masih juga bicara soal benar tidak gerakan teman-teman ini. Tuntutan yang disampaikan oleh kau anak-anak mahasiswa ini semuanya daging, Bang. Daging semua ini barang. Padahal yang harusnya Anda koreksi, benarkah kami masih juga merasa benar? Jangan terus mengklaim sana sini. Itu anak-anak muda pergi aja di Peruri sekarang. Mereka tuh kerja sebesar ruangan ini, itu melakukan pekerjaan ini. Kalau anak-anak muda sudah tidak nyaman, bersiaplah. Mungkin tidak hanya kursi Anda dijungkir balikkan. Mungkin tatanan baru hendak mereka ciptakan. Saya ingin kasih tahu, kalau ITB sudah turun ke jalan, itu tanda-tanda bahaya. Jadi kalau adik-adik ini bilang Indonesia gelap, gua akan bilang, emang gelap banget. Kalau ada yang bilang itu Indonesia gelap, yang gelap kau bukan Indonesia. Tajuk Indonesia Gelap adalah akumulasi kemarahan dari rakyat. Tidak hanya mahasiswa, tapi kemarahan dari seluruh elemen masyarakat sipil. Kami menilai banyak sekali kebijakan pemerintah hari ini yang serampangan. Rakyat seolah dijadikan sebagai kelinci percobaan, kebijakan diterapkan, mendapatkan protes, kemudian dicabut seolah menjadi pahlawan. Kemudian rakyat harus terus dikorbankan. Apa yang menjadi implikasi dari hal tersebut? Yang kami nilai hari ini terjadi ketidakstabilan sosial di masyarakat. Rakyat ketakutan, terjadi banyak kebingungan akibat tata kelola pemerintahan yang buruk. Tidak sinkronnya statement yang disampaikan oleh para petinggi negara, para pejabat publik, mengakibatkan banyak kebingungan yang ada di masyarakat. Lalu apalagi nih banyak persoalan. Cabut proyek strategis nasional bermasalah. Itu daging, Bang. Dalam banyak kasus, Rempang, ya, PIK, di tempat saya KIPI sana, di banyak tempat lain, meminggirkan rakyat, Bang. Memiskinkan rakyat. Salah nggak sih mereka minta PSN itu dievaluasi? Menurut saya harus. Mahasiswa dan seluruh elemen masyarakat sipil. Kami menuntut adanya evaluasi besar-besaran terhadap seluruh kebijakan pemerintah dan juga keberjalanan pemerintah Indonesia hari ini. Agar lebih berpihak pada rakyat, agar pro rakyat, berbasis kebenaran ilmiah, berbasis ilmu pengetahuan. Itu yang kami tuntut. Dan kami menuntut pemerintah untuk membatalkan segala kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat tersebut gitu. Kalau kita bicara mengenai isu, kita tidak hanya berbicara mengenai satu isu saja. Jika bicara mengenai efisiensi anggaran, justru yang kami nilai di sini ada kejanggalan. Jika efisiensi itu benar-benar menjadi tujuan, kita lihat di sini ada sebuah paradoks. Pemerintah terus berusaha untuk menggendutkan kabinetnya, memperbesar tubuhnya. Tapi rakyat yang kemudian harus dikorbankan, kesejahteraan sosial harus dikorbankan. Salah satunya kemarin kita bicara mengenai pendidikan, kesehatan dan juga aksesibilitas hak-hak dasar warga negara. Walaupun sudah ada statement dari pemerintah tidak akan menaikkan UKT, tidak akan berdampak pada penerimaan beasiswa, tapi tidak ada kepastian hukum, tidak ada jaminan bagi rakyat. Itu suara yang kami perjuangkan. Suara rakyat adalah suara yang kami perjuangkan. Tidak hanya berbicara mengenai itu, kita juga bicara mengenai akumulasi dari seluruh kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia hari ini yang serampangan dan juga tidak melalui perhitungan yang matang. Kita bicara mengenai beberapa waktu silam juga ada isu mengenai gas LPG 3 kg. Apakah rakyat harus dikorbankan terlebih dahulu di testing kebijakan, baru kemudian dibatalkan? Tata kelola pemerintahan yang seperti itu yang harus kami kritisi, yang harus dievaluasi ke depan. Kita bicara mengenai isu pemberian konsesi tambah yang tergesa-gesa, yang mencederai Tridharma perguruan tinggi, hal itu yang kami kawal. Jadi bentuk aksi demonstrasi kemarin yang bertajuk Indonesia Gelap adalah amarah, wujud kemarahan dari seluruh elemen masyarakat. Tidak hanya dari mahasiswa, kami bergerak bersama dengan seluruh elemen masyarakat sipil untuk memperjuangkan
hak rakyat agar kebijakan pemerintah ke depan adalah kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya tersegmen, tapi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Juga sebagai orang Indonesia harus bangga juga bahwa kita we are doing right. So good so far gitu. Tuh anak-anak muda pergi aja di Peruri sekarang. Mereka tuh kerja sebesar ruangan ini, itu melakukan pekerjaan ini. Dan mereka bilang kami bangga jadi orang Indonesia. Masih juga bicara soal benar tidak gerakan teman-teman ini. Padahal yang harusnya Anda koreksi, benarkah kami rencana mengejar koruptor hingga ke Antartika, sampai ke gurun pasir paling jauh? Faktanya tidak ada. Yang dikejar adalah musuh-musuhnya. Sementara di dalamnya banyak masalah. Masih juga merasa pintar memformat kabinet masuk ke tidar untuk dilatih moral dan kualitas kabinet. Tapi belum sampai 100 hari sudah kemudian dipecat karena melanggar etik. Masih juga merasa benar. 100 hari ada kekacauan. Ada menteri buat kebijakan. Tapi tidak pernah digunakan pilot project langsung berlaku nasional. Timbul kekacauan nasional. Kapan timbul perubahan? Ketika sekelompok renesan berdiskusi memperbaiki keadaan. Siapa mereka? Anak-anak muda pembaharuan. Ada Fidel, El Comandante, ada seorang perempuan memimpin ITB. Coba bayangkan. Saya ingin kasih tahu, kalau ITB sudah turun ke jalan, itu tanda-tanda bahaya. Tapi bukan ngancam kan? Bukan ngancam, hanya menakut-nakuti. Saya khawatir ya, kalau kita tidak membaca pergerakan dan suasana kebatinan saat ini. Padahal banyak catatan sejarah bahwa Middle East, North Africa mengalami gejolak yang sama dan dibenahi oleh anak-anak muda. Kita ingat kasus Latin, ya, kasus kemudian Lebanon, Yaman, ya, Arab Spring, itu kemarahan anak-anak muda karena kebodohan memimpin bangsa. Tapi merasa pede betul begitu ya. Padahal tidak ada terencana, tidak tersusun rapi, tidak ada cerita bagaimana negara digerakkan. Bang Ade harus tahu sampai hari ini, sampai detik ini, saya tidak pernah percaya rezim ini akan menegakkan hukum. Alasannya sederhana, lingkaran satu istana melanggar undang-undang. Mayor Teddy tidak sah menurut undang-undang TNI. Kabulok tidak sah menurut undang-undang TNI. Tapi dengan bangga cerita, kami akan tegakkan hukum. Omong kosong. Dan omon lainnya. Dan ini problematika, bagaimana mungkin bisa menegakkan hukum kalau istana sendiri adalah pelanggar hukum. Tapi istana beruntung, masyarakat sipil belum bersatu betul. Masyarakat sipil masih cerita, itu oposan yang kemudian dipidana, ya wajar itu kesalahannya. Tapi ketika masyarakat sipil tahu bahwa ini adalah rekayasa politik, lalu dengan anak-anak muda yang beringas dalam intelektualitas mereka cerita soal kebaikan di kampus, tiba-tiba faktanya tidak. Mereka marah dengan intelektualitas mereka yang tidak dihargai. Bicara kesalahan pemerintah yang dikoreksi, 13 tuntutan mereka. Ini pengalihan isu. Yang salah pemerintah, jangan kami yang dipersalahkan. Mereka ini dalam terminologi Sohogi yang diceritakan Uni kita tadi, adalah kaum Brahmana intelektual. Mereka turun karena peradaban negara sedang rusak. Nanti kalau peradaban ini benar, mereka akan kembali ke pertapaannya. Memperbaiki nilai D menjadi A itu. Sekarang mereka selesaikan dulu nilai D pemerintahan dari Prabowo Subianto. Saya tidak akan pernah bisa percaya dengan rezim ini akan kembali benar. Kalau presidennya malah meneriakkan hidup Jokowi. Saya mau katakan, Jokowi masih hidup, oleh karena itu adililah segera Jokowi itu. Karena banyak sekali kasusnya yang terpampang di depan mata kita, tapi tidak kemudian dihukum apapun. Gratifikasi pesawat jet pribadi itu apa ceritanya? Masihkah presiden teriak hidup Jokowi karena keluarganya tidak tersentuh? Padahal pesawat jet pribadi itu jelas, terang benerang, ada gratifikasi. Lalu kita mendenial itu dan kemudian bercerita siapapun yang mengungkit kasus ini adalah orang-orang nyinyir yang anti dengan berbagai kebijakan pemerintah. Saya yakinkan Bang, kalau pemerintah hari ini mengadili berbagai kasus korupsi, termasuk di lingkarannya sendiri,
saya berhenti mengkritik pemerintahan ini. Tapi kalau kemudian dia hanya mengejar lawan-lawannya dan membiarkan apa yang terjadi di lingkarannya, semua ini omong kosong. Tidak akan ada orang yang percaya dengan pemerintahan Prabowo Subianto. Kalau teman-teman di pemerintah ingin bersiap dan menganggap ini semua bayaran, silahkan. Tapi ini tanda-tanda zaman. Kalau anak-anak muda sudah tidak nyaman, bersiaplah. Mungkin tidak hanya kursi Anda dijungkir balikkan. Mungkin tatanan baru hendak mereka ciptakan.